orang junub itu tidak mempengaruhi puasa kok. Larangan puasa itu adalah berhubungan suami istri saat di siang hari. Adapun di malam hari, ya sudah bebas. Yang penting kan praktek hubungan suami istrinya itu kapan? Bukan masalah jinabahnya. Jinabah itu keterikatannya adalah ketika makan, dia belum mandi junub, maka hukum makannya adalah makruh. Kalau saya cuma bilang begini, Mas, kalau kita punya masalah sama Allah itu paling gampang, Mas. Kalau kita bikin masalah sama manusia itu paling ribet. Udah bikin masalah aja sama Allah. Benar. Karena di antara salah satu sifatnya Allah itu Rahman Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Gak ada yang lebih sayang dari Allah. Udah. Ya memang persoalan tarawih dan witir ini banyak terjadi bukan polemik ya Gus ya, tapi perbedaan pandangan saja Gus ya. Saya ingin melanjutkan gini Gus. Biasanya kan setelah momen sholat tarawih begitu ya, sebagian masjid itu kan mengumandangkan niat berpuasa Gus, yang diikuti dengan jamaah dan sebagainya. Tapi ada kalanya begini Gus ya. Niat ini kan barangkali menjadi rukun dalam puasa Gus. Tapi ketika Gus, ternyata niat ini terlewatkan ya Gus, baik secara lisan, itu bagaimana Gus? Menjelaskan ketika kita melewatkan niat itu Gus. Apakah niat itu bisa diganti selama masih ada waktunya. Masih puasa lah kira-kira. Itu gimana Gus menjelaskan itu Gus? Kita flashback ke awal dulu. Ini kan kaitannya sama niat. Betul. Ya, saya mazhab Syafi'i, berarti saya ngambil pendapat dari mazhab Syafi'i. An-niyatu mahalluha fil qalbi wa talaffuzu biha sunnah wa waqtuha muqtarinan bi fi'lihi. Itu yang ininya ta'rif daripada niyahnya. Niat itu tempatnya di dalam hati, diucapkan dengan lisan adalah sunnah, dan waktunya adalah berbarengan dengan pelaksanaannya. Kecuali puasa. Kalau sholat kita sambil takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil membaca niat. Wudu saat kita membasuh muka, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau puasa, itu memang khusus. Dia harus menginapkan niat. Namanya mabitun niat atau menginapkan niat. Jadi niat itu dibaca di malam hari. Nah, ketika orang membaca niat, maka lafadz itu hanya tuntutan sebagai dampak daripada konsentrasi di hati. Nah, ketika tadi dicontohkan setelah habis tarawih atau setelah habis witir, kita baca niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin anadai dan seterusnya. Itu sebenarnya lisannya itu tidak terhitung. Yang dihitung itu yang di hati. Jadi kalau lisannya ngomong, hatinya nggak ngomong, itu sebenarnya nggak ada niat. Nggak ada niat. Itu juga masalah. Gitu. Nah, terkait dengan masalah ini, ketika dia lupa baca niat, maka kalau saya sudah membiasakan, yang pertama kita mentaklid dari dua imam nih kalau permasalahan ini. Imam yang pertama kita taklid dari Imam Malik. Imam Malik itu adalah beliau berpendapat bahwasanya niat Ramadan itu cukup satu kali di awal Ramadan. Jadi niatnya jami'ir Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan dia cukup satu kali niat. Boleh tidak berniat begitu? Boleh tidak berniat karena sudah tercover di awal. Saya niat puasa Ramadan penuh. Maka besoknya dia lupa niat nggak jadi masalah. Itu kalau sudah taklid dengan Imam Malik. Tapi kalau seandainya dia tidak taklid dengan Imam Malik dan dia lupa malamnya baca niat, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, puasanya tidak sah. Dalam artian dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa wajib. Hanya menahan lapar saja? Enggak, bisa dikategorikan puasa sunnah kalau dia niat puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu batasnya adalah sampai zawal. Misalkan nih, masnya puasa hari Senin, di luar Ramadan ya. Puasa hari Senin, dari malam nggak niat puasa. Tapi tiba-tiba habis sholat subuh tidur lagi, tiba-tiba bangun udah jam 10. Wah, saya pengen puasa sunnah aja lah.
saya niat puasa sunnah, boleh nggak? Untuk bab puasa sunnah itu masih boleh. Niatnya di tengah-tengah, tidak harus dimalamkan. Tapi kalau untuk puasa wajib tidak boleh. Karena salah satu rukunnya adalah untuk menginapkan niat. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika ada orang yang seperti ini kejadiannya, dia lupa baca niat di malam, tiba-tiba besok dia puasa, baru dia ingat ketika jam 10 atau jam 9, wah saya belum niat. Maka hukumnya apa? Dasarnya adalah hukumnya puasanya tidak sah. Ya gitu. Tapi ada peluang untuk sah puasanya. Oke, gimana ini ya, ada peluang ini tetap. Trik. Ya, kita memanfaatkan pendapat ulama. Gitu. Jadi ada peluang. Peluangnya itu adalah dengan kita mengambil daripada mazhabnya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu beliau itu menyatakan niat itu tidak harus di malam. Boleh di pagi kok. Oh, artinya selesai kita melaksanakan sahur boleh gitu ya? Iya, boleh sambil niat itu boleh. Tapi ingat caranya. Caranya adalah saya niat puasa Ramadan taklid. Nah, ini kan kalau kita kan dalam bermazhab itu kan harus satu konsisten. Tidak boleh seperti orang-orang yang ya ini boleh nyebut nggak sih? Campur aduk lah ya Gus. Iya, itu orang-orang. Ini pakai mazhab ini gitu ya. Itulah kita udah paham lah. Kalau kita nyebutnya minhum lah gitu. Ya, maksudnya dia sholatnya pakai begini, ininya pakai begini, cara pakaiannya begini, ininya begini, campur aduk semua mazhab. Ketika ditanya ente mazhabnya apa? Saya tidak bermazhab. Saya kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Ya sebenarnya orang-orang begini kan cuma ngeles aja. Kalau orang bermazhab itu bukan berarti kita fanatik terhadap satu mazhab, bukan. Tapi kita tidak mau mencampur adukan dalam ibadah. Jangan sampai kita wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Hanafi. Itu kan repot juga. Wudunya cara Syafi'i yang sederhana, hanya 3 helai rambut misalkan. 3 tempat rambut tumbuh, udah selesai. Tapi mau batalnya pakai Maliki. Yang ketika bertemu dengan lawan jenis tidak membatalkan. Ya nggak bisa. Kita harus konsisten. Wudunya Syafi'i, batalnya Syafi'i. Cara sholatnya pun Syafi'i. Kecuali di momen-momen tertentu kita bisa taklid. Namanya taklid itu mengambil daripada pendapat imam lain dalam kategori daruroh. Nah ini kan lupa itu kan salah satu bagian daripada produk Allah untuk manusia. Allah kan menciptakan kita kan begitu. Tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Kalau kita memang udah diciptainnya produknya pelupa ya sudah. Jadi kita masih ada kesempatan, tapi dengan catatan saya niat puasa Ramadan taklid dengan Imam Hanafi. Mengikuti mazhab Imam Hanafi, wajib karena Allah Ta'ala. Maka ketika dia sudah menjalankan niat seperti itu, insya Allah puasanya masih sah. Tapi kalau orang paham ilmunya itu bisa. Tapi kalau dia nggak paham ilmunya, maka kategorinya ya puasanya tidak sah. Iya, bagi masyarakat awam yang tidak begitu memahami mazhab kan ikutnya pasti ulamanya. Iya, betul. Gitu betul. Kan. Tidak memahami mazhab dan sebagainya. Baik. Jadi bahwa niat itu sebenarnya adalah gerbang awal Gus ya. Iya, kunci dasar awalnya. Tanpa niat ya amal itu akan menjadi tidak diterima. Apa namanya, dalam artian tidak ada artinya gitu. Kecuali memang itu yang sudah bentuk ibadah-ibadah wajib dan lain sebagainya, itu sudah bisa menjadi sebuah langsung otomatis gitu ya. Sama kayak kita ngasih zakat. Kalau seandainya tanpa ijab qabul, zakat itu ya hanya sebatas hadiah. Infak ya, jadi sodakoh ya? Jadinya sodakoh saja. Sodakoh pun bahkan itu harus dengan ada niat. Karena derajatnya itu kan hadiah yang paling rendah. Setelah itu baru infak sodakoh, baru setelah itu zakat. Zakat sebuah kewajiban, infak sodakoh sebuah keharusan, hadiah itu sebuah rasa tahaddu, tahabbu. Berbagi hadiahlah supaya saling mencintai dan lain sebagainya. Jadi niat itu bukan hanya gerbang utama, tapi memang kunci. Memang lagi-lagi itu menjadi faktor penentu kita itu mau puasa apa. Dan lagi-lagi saya katakan jangan cuma di lisan. Orang pada nawaitu sauma ghadin an adai semuanya di lisan doang. Hatinya nggak ikut baca. Ini bahaya. Ketika hatinya tidak baca, maka la yu'tabar, tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena lisan itu hanya sebagai sunnah. Sedangkan yang wajib adalah di hati. Gitu. Iya. Ya khawatirnya kan
setelah azan subuh begitu baru menyadari kalau belum niat begitu kan. Iya, nggak apa-apa. Tadi taklid Imam Malik, Imam Hanafi, insya Allah puasanya masih diterima. Dan makanya lebih bagus lagi kalau seandainya di awal Ramadan atau sekarang nih, kalau ketika lupa di awal Ramadan ya udah niat jami'ir Ramadan. Untuk kehati-hatian ya mending setelah tarawih begitu berniat begitu Gus ya. Untuk seluruh Ramadan karena kita nggak tahu kapan kita lupa. Betul. Bisa jadi kita bangun tidur jam 7 subuh siangan. Ya akhirnya duha pakai kunut. Iya. Oke Gus. Ada lagi nih Gus. Jadi setelah berniat begitu ya atau menjelang subuh nih Gus. Ini kan juga ada terjadi perbedaan. Kapan waktu berhentinya makan ini Gus? Waktunya makan ini. Apakah ketika kita masih mengunyah begitu Gus? Nanggung ya? Azan begitu. Nanggung ya? Nanggung. Mau ditelan takut katanya berkah puasa itu atau gimana Gus sebenarnya? Aturannya itu Gus? Aduh, ini saya kalau untuk bab azan itu, bab azan, memang di Indonesia ini kan kita tidak terbiasa dengan 2 kali azan. Pengingat Gus ya, azan pengingat jadi orang-orang yang bilang pas lagi azan, udah azan, telan aja. Nah, itu biasanya dia cuman tahu sejarah-sejarah, cuman tahu rawi-rawi hadis, cuman tahu hadis-hadisnya, tapi konteksnya salah. Memang ada hadis Rasulullah, ketika azan, ketika kamu lagi makan terusin, ada hadisnya. Tapi tekstualnya bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud apalah? Di zaman Rasulullah itu azan ada 2. Ada yang pertama azan Bilal. Yang kedua azannya kalau nggak salah Ibnu Maktum kalau nggak salah. Saya agak sedikit lupa. Jadi kalau Rasulullah dalam sebuah hadisnya bilang begini. Jika Bilal mengumandangkan azan dan kamu sedang makan, terusin. Karena itu adalah azan untuk tanbih, untuk ngebangunin orang. Sedangkan kalau kamu lagi makan dan yang azan adalah sahabat namanya Ibnu Maktum yang saat itu dalam keadaan buta, maka berhentilah. Karena Ibnu Maktum tidak akan azan kecuali sudah dalam keadaan masuk fajar. Nah, di Indonesia ini pertanyaannya azan sekali atau 2 kali? Kebanyakan 1 kali, tapi kalau di kampung-kampung kayaknya ada yang 2 kali juga. Kalau yang 2 kali, maka kalau pas lagi azan pertama makan, terusin. Masih ngopi, lanjutin. Tapi kalau azannya udah 2 kali, azan kedua, jangan ditelan. Oke, berarti yang dipahami itu adalah konteksnya azannya Bilal tadi. Azannya Bilal. Bahwa ketika Bilal azan, mengumandangkan azan, lanjutkan makan karena itu adalah tanbih untuk membangunkan orang-orang. Karena Bilal itu azannya itu 1 jam sebelum masuk subuh. Gitu kurang lebih 1 jam sebelum masuk subuh atau setengah jam sebelum masuk subuh. Jadi untuk tanbih namanya kalau dalam fikih itu ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu biasanya azan pertama. Yang kedua fajar sodik itu sudah masuk benar-benar waktu subuh. Gitu. Jadi jangan sampai dipotong-potong ketika lagi azan lanjutin aja. Orang tua kita dulu sering begitu tuh. Lagi anak-anak kita ngunyah makan Allahu Akbar, udah terusin. Gak bisa. Kalau di Indonesia azannya kalau cuma sekali di kampungnya, ya batal puasanya. Betul. Nggak ada dispensasi. Udah nanggung nih, udah ketelan nih, udah makan doang, belum minum nih, nggak bisa, batal. Tapi kalau di kampung yang misalkan azannya 2 kali, ada azan tanbih untuk ngebangunin orang, ada azan masuk subuh, maka konteksnya ketika dia lagi azan untuk ngebangunin orang ya lanjut, nggak jadi masalah. Ya kita nggak paham ya. Padahal untuk era sekarang ini juga Gus biasanya kan menjelang azan subuh itu ada imsak. Salawat-salawatan dulu Gus biasanya imsak. Kan kalau di Indonesia imsak nih, imsak 10 menit sebelum azan begitu kan. Dan juga diperingati sebelumnya waktu imsak sudah tiba. Kan? Nah, justru sekarang kita nanya gini. Ketika imsak masuk, bolehkah kita makan? Imsak sendiri artinya adalah puasa. Oh, imsak. Oke. Ya kan imsak, menahan. Artinya kalau sudah masuk imsak kita harus puasa. Tapi gimana posisinya kalau kita lagi imsak, kita masih makan? Apakah boleh kita terusin makan? Gimana Ulama bilangnya makan.
lanjutin. Karena imsak itu adalah bagian kehati-hatian. Dan yang hanya saya lihat ya, negara Indonesia ini satu-satunya yang punya waktu imsak. Oh gitu Gus. Di tempat lain kayaknya nggak ada deh. Di Arab nggak ada kayaknya imsak. Jadi Arab itu subuh aja. Langsung azan, Allahu Akbar, nggak ada imsak, nggak ada, nggak ada. Hanya di Indonesia nggak ada imsak. Kenapa? Karena orang Arab itu mungkin historinya begini kali ya. Kalau ini pandangan saya, ini mah pengamatan saya aja. Kalau orang Arab itu mungkin ketika sahur dia makannya sederhana, roti, susu, teh, korma, gitu ya. Kalau orang Indonesia ini repot. Iya. Hidangannya lebih komplit lah ya. Gitu yang lebih komplit. Iya, kalau kita ada sayur, ada pindang, ada sambal, gitu ya. Jadi pas lagi makan, lagi nyocol sambal, imsak. Gimana kita makan? Oh, belum minum ini masih pedas ini, gitu. Jadi ya tetap aja lanjutin. Jadi untuk pengingat bahwasanya, tapi memang ihtiyatnya itu imsak itu kan di 10 menit. Yang lebih amannya adalah 5 menit sebelum azan subuh kita sudah dalam keadaan siap. Itu yang lebih amannya. Jadi imsak 5 menit itu oke lah, masih dispensasi, yuk persiapan yuk. Bentar lagi sikat gigi, yang mau kumur-kumur, yang mau pakai obat kumur-kumur dan lain sebagainya, itu silakan. Tapi kalau sudah menjelang 5 menit kita sudah dalam keadaan siap. Itu akan jauh lebih bagus puasanya, supaya lebih yakin, lebih mantap, dan tidak ada lagi sisa-sisa rasa-rasa makanan. Iya. Ini kan kalau kita ngomongin sisa-sisa makanan Indonesia ini banyak banget. Ada yang makan pecel sahur gitu kan, tiba-tiba rasa pecelnya masih ada, perendangnya masih nyelip dikit. Kangkung nyelip gitu. Iya. Artinya ya clear lah bahwa kalau kalau sudah azan subuh begitu ya harus sudah berhenti. Sekalipun kita sedang munyah itu harus dibuang. Dilepeh, kumur-kumur, dibersihkan. Itu udah clear kalau azannya 1 kali. Azannya penanda sebagai masuk waktu subuh. Makanya saya kalau di sini bilangnya azan subuh lebih baik dicepetin. Jadi misalkan masuk waktunya 4.40 gitu ya. Ya kita 4.39 kita udah azan aja. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita supaya menjaga kehati-hatian itu. Betul. Oh iya. Menurut saya juga penting Gus ya kehati-hatian itu. Dalam artian azan tiap masjid ini kan kadang beda-beda Gus. Betul. Ada yang duluan langsung, ada yang belakangan, ada yang ya begitulah. Kadang tidak juga tepat waktu yang sesuai dengan jamnya begitu kan. Ada beberapa masjid yang jamnya kelebihan 2 menit, kelebihan 1 menit. Nggak ada sih yang di atas itu, nggak ada kayaknya. Iya. Kalau kelebihan 5 menit kebangetan itu. Makanya saya bilang kalau untuk azan subuh nggak apa-apa dipercepat. Tapi kalau untuk azan maghrib saya minta diperlambat 1 menit. Kenapa? Lagi-lagi kehati-hatian. Kita mencoba jangan sampai puasa kita batal gara-gara azannya kecepatan. Itu dia. Karena kita nggak tahu, walaupun pada hakikatnya dosa ditanggung sama yang azan, gitu ya. Tapi kita juga harus punya alarm diri lah. Betul. Alarm diri. Saya kalau sama keluarga itu kalau lagi buka puasa di rumah, ketika lagi azan saya nggak langsung buru-buru. Walaupun perintah Rasulullah ketika azan ta'khir fi sahur. Sahur itu diakhirkan, dan kalau untuk buka puasa diajilkan, dicepetin. Gitu ya. Tapi kalau saya sama keluarga itu selalu bilang, kalau lagi azan kita mulai makan itu saat kapan? Saya biasanya mulai makan itu saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ya karena bentuk kehati-hatian. Saya nggak mau mulai. Biasanya kalau masyarakat kita nih, mending udah Allahu Akbar, baru duduk. Ini udah yang mulai ini. Baru duduk, baru suara beduk doang. Duduk, tek, udah mulai minum. Belum Allah, belum, masih baru duduk. Ini ya, saya bilang, gara-gara alasannya, ayo kata Rasulullah, kalau buka itu dipercepat, jangan dientar-entar. Ya enggak gitu, maksudnya Rasulullah tuh kalau buka ya waktu maghrib, jangan entar bukanya habis taraweh baru ngebatalin puasa, atau jangan entar sholat maghrib dulu baru batalin puasa. Enggak, maksudnya Rasulullah tuh ketika buka puasa dipercepat itu dalam artian minimal kita batal dulu, menandakan kalau kita puasa sudah selesai. Jangan ditunda setelah sholat maghrib baru kita batal puasa. Tapi itu tadi bentuk kehati-hatian saya pribadi sama keluarga. Biasanya saat lafadz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saya baru mulai makan.
Nah ini juga banyak sebenarnya menarik kalau bab-bab buka puasa itu banyak lah. Nantilah kita kalau nggak ada pertanyaannya ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita buat tambahan kita nggak jadi masalah. Intinya makan saat azan fajar sudah tidak boleh. Baik, baik. Segmen terakhir Gus, pertanyaannya tidak kalah penting ini, terutama bagi teman-teman yang pengantin baru ini Gus. Jomblo juga sama. Ini spesifik Gus. Kapan seharusnya waktu kita mandi wajib Gus? Ketika menjelang subuh itu Gus. Ini kan kadang ada kalau sebelum subuh sudah harus mandi ini Gus. Atau bagaimana Gus itu penjelasannya? Sebagai penutup ini Gus. Orang junub itu tidak mempengaruhi puasa kok. Larangan puasa itu adalah berhubungan suami istri saat di siang hari. Adapun di malam hari ya sudah bebas. Yang penting kan praktek hubungan suami istrinya itu kapan? Bukan masalah jinabahnya. Jinabah itu keterikatannya adalah ketika makan dia belum mandi junub, maka hukum makannya adalah makruh. Dia sudah makan. Jadi gini, ketika hubungan suami istri, yang bagusnya adalah langsung mandi. Yang bagusnya. Tapi fikih menyatakan kalau seandainya dingin, maka cukup dengan berwudu. Terlebih dahulu mandinya nanti nunggu airnya adem. Gitu ya. Dan hukum fikihnya lagi jelas. Ketika orang dalam keadaan junub, makannya dan minumnya saat dia masih belum mandi junub itu adalah makruh. Hukumnya makruh. Makan minumnya hukumnya makruh. Dan bahkan saya lupa mungkin pendapat Sayyidina Ali di antara salah satu penyebab orang menjadi miskin itu adalah makan dan minum saat dalam keadaan junub. Itu kalau tidak salah ya. Nah, kapan seharusnya kita mandi junub? Mandi junub seharusnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Bukan sebelum masuk subuh. Tapi kalau yang lebih bagus lagi, ya habis hubungan suami istri mandi aja bareng. Nggak repot kok. Iya, lebih indah gitu. Iya, lebih indah ya. Kalau yang jomblo ya silakan senyum-senyum sendiri gitu ya. Yang jelas kalau boleh nggak orang suami istri mandi bareng? Dianjurkan kayak gitu. Ya kita udah tahu semuanya, masa iya mandi aja nggak boleh? Iya, boleh mandi bareng tapi tetap menjaga jangan sampai auratnya terbuka. Itu kan standarnya karena malu dan lain sebagainya. Tapi kalau hakikatnya mah boleh. Baik. Karena nazarah melihat kelamin orang lain, mohon maaf pasangan dalam artian yang sah, yang halal itu hukumnya makruh. Dan itu melihat kelaminnya karena itu adalah yudhaiful basar, menyebabkan penglihatan menjadi lemah. Makanya orang pakai kacamata nih kayaknya kebanyakan. Ini bahaya ini. Jangan diterusin kayak gitu. Jadi kalau mandi junub itu kapan? Ya saat sudah siap mau ibadah. Karena dia ketika dia sudah masuk subuh, salah satu syaratnya dia sholat subuh, ya dia harus sudah terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan puasanya mempengaruhi atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak ada urusannya. Bahkan ketika kita lagi habis sahur, habis sholat subuh kita aktivitas, jam 10 tidur ternyata mimpi basah. Apakah puasa kita batal? Enggak batal, sama sekali tidak batal. Silakan lanjutkan puasanya. Jinabah tidak mempengaruhi puasa. Beda lagi kalau haid. Kalau haid itu udah otomatis langsung membatalkan puasanya. Jadi tenang saja kalau memang di rumahnya tidak ada penghangat air. Ya dipepet-pepetin lah. Iya. Yang penting sebelum sholat subuh udah mandi. Betul. Aman. Apalagi kalau rumahnya di dekat-dekat gunung kan. Itu makanya kalau di rumah dekat gunung itu jarang yang punya anak banyak. Iya. Semakin panas itu anak semakin banyak. Itu logisnya. Di mana zonanya adalah zona panas, itu kebanyakan anaknya banyak. Tapi di mana zonanya itu zona dingin, anaknya terbatas. Terbatas malah. Karena malas mandi. Baik, oke. Jadi imsak katakanlah bukan berarti penanda bahwa kita mandi besar begitu, Gus ya. Bahwa mandi besar itu ya sebelum kita melaksanakan sholat fardu atau sholat subuh itu, Gus. Baik. Gus, kita sudah masuk di segmen terakhir dan terima kasih Gus atas ilmunya.
Saya nambahin sedikit. Baik Gus, sebagai penutup barangkali ada nasihat. Bukan nasihat sih ya. Puasa ini kan bukan perkara baru. Kita umat muslim ini setahun sekali kita ngejalanin puasa. Dan setiap tahun itu kita selalu mengulang-ulang bab puasa. Entah karena kitanya malas untuk memperdalam, ataukah kita memang cenderung lupa atau terlalu keenakan diri. Tapi puasa ini pada hakikatnya adalah sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Kenapa saya bilang bentuk cintanya Allah kepada kita? 11 bulan. Di luar daripada puasa, batasan-batasan itu terlalu kita langgar. Kebanyakan kita langgar. Kita makan yang ada, kita minum yang ada, semuanya tanpa kita pentingkan. Bahwasanya orang makan itu harus, lambung itu harus dibagi 3. Ini penting ini buat ilmu kesehatan ya. Dalam artian lambung itu kan dibagi 3. 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk makanan. Jangan sampai lambung itu full dengan penuh makanan. Maka dengan datangnya puasa ini, buat saya ada 4 hal yang paling terasa di saya. Yang pertama, puasa ini ngingetin sama kita lagi rasa lapar. Ini kita udah terlalu lama nggak ngerasain rasanya lapar. Di luar Ramadan kita lapar dikit, makan. Lapar dikit, makan. Bahkan belum lapar, makan. Makanya yang membedakan kita sama ulama terdahulu tuh gitu. Ulama terdahulu tuh makan sedikit. Kalau kita sekarang sedikit-sedikit makan. Ya ulama dulu tuh sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya itu. Tapi Ramadan ini mengajarkan kepada kita ngingetin lagi. Kalau lapar itu nggak enak. Lapar itu bisa bikin otak panas. Lapar ini bisa bikin orang tidak konsen. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang laparnya itu tidak dibuat-buat. Kita kan lagi Ramadan gini kan lapar seakan-akan kan memang kita buat sendiri gitu. Dalam arti kita aktivitas full dan lain sebagainya. Tapi laparnya ini nggak terlalu parah lah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hal ekonominya kurang. Sehingga menyebabkan mereka laparnya itu benar-benar terasa. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita rasa lapar dan kita harus berbagi. Yang kedua, Ramadan ini sendiri mengajarkan kepada kita tentang artinya kesetaraan. Orang kaya, orang miskin, imsaknya ataupun batas awal mulai puasanya sampai akhir kapan dia terakhir puasanya sama. Nggak ada dispensasi sama sekali. Betul. Barangkali orang miskin udah biasa lapar, bukanya asar aja. Nggak ada. Ramadan itu sama, full sama. Maka implementasi daripada ayat Allah, in akramakum indallahi atqakum, itu adanya di Ramadan. Di luar Ramadan itu kita masih menerawang. Tapi ketika masuk Ramadan, oh ini loh kesetaraannya. Karena kan zaman Rasulullah aja sahabat ada yang debat. Ya Rasulullah, enak orang-orang yang tinggal di Mekah. Mereka kalau mau umroh, tinggal pergi ke Mikot, umroh. Kita di Madinah. Kita apa? Ibadah kita nih apa? Itu zaman sahabat tuh pentingnya apa ya? Cemburu masalah agama tuh begitu. Sahabat-sahabat yang di Mekah enak semuanya. Mereka kangen Ka'bah, bisa tawaf langsung. Bisa cium Hajar Aswad, bisa ngelaksanain semuanya. Kita yang di Madinah gimana? Makanya akhirnya Rasulullah bilang, barang siapa yang dari rumah mengambil wudhu, pergi ke Masjid Quba, lalu sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Itu adalah bentuk daripada pengangkatan daripada derajat. Nah kita di puasa ini kufu. Sama semua. Di negara manapun sama. Mulainya segini. Walaupun memang dari segi jam beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang puasanya 18 jam. Ada yang puasanya di Indonesia ini kan termasuk negara tropis yang puasanya aman lah. Saya pernah sekali umroh itu di bulan puasa saat musim dingin. Subuh itu jam 3. Jam 3 lewat lah, hampir setengah 4. Maghrib itu jam 7. Kita di Indonesia ini masih standar. Aman jam 4, setengah 5. Bukanya setengah 6, jam 6. Sekarang udah semakin naik kan. 6 lewat 5 dari mulai 6 lewat 9. Sekarang udah 6 lewat 5. Ntar lama-lama kan jam 6 kurang. Gitu. Nah kufu ini penting. Jadi kita juga kalau mau menikah kan juga harus kufu. Antara suami istri. Makanya kalau kita sudah diberikan kekufuan sama Allah. Semuanya memiliki kesempatan yang sama di Ramadan. Semua orang memiliki waktu yang sama di Ramadan. Maka tolong dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya Ramadan. Dan yang ketiga,
ibadah yang lain itu terbatas. Pahalanya 1, 10, hingga 700 kali lipat. Tidak ada batasannya. Karena Allah sendiri yang bilang, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Orang berpuasa karena aku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada mereka. Karena di antara salah satu ibadah yang gak ada ciri-cirinya itu puasa. Ada gak yang tahu ciri-ciri puasa? Lemes. Orang sakit, lemes. Tapi gak puasa. Apalagi ada yang ciri-ciri puasa apalagi? Baik. Apa mas? Ada mas? Gak tahu. Ciri-ciri orang puasa apa? Mulut bau. Ya orang gak sikat gigi juga bau walaupun dia gak puasa. Puasa itu gak ada ciri-cirinya. Makanya puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi tapi terang-terangan. Kita masuk ke kamar mandi, minum, keluar ngaku puasa. Orang percaya. Tapi kenapa kita nggak lakuin? Karena kita tahu Allah ngeliat. Makanya puasa itu adalah salah satu ibadah yang ngelakuinnya sama tapi pahalanya beda-beda nih. Antara saya sama istri, sama ini beda semua. Walaupun kita sahurnya makan yang sama, bukanya yang sama, kita sholatnya sama, tapi pasti ada sebuah amalia yang beda saat dalam puasa. Dan yang terakhir, puasa ini ngajarin kepada kita kesederhanaan. Di luar puasa kita bilang kebahagiaan kita itu dihitung dengan materi. Orang yang punya mobil dianggap bahagia, orang yang punya motor dianggap bahagia, orang yang punya mobil, punya rumah dianggap bahagia, orang yang punya istri dianggap bahagia, orang yang punya uang bisa jalan-jalan dianggap bahagia. Jadi semuanya kebahagiaan itu dikecilkan dengan materi. Tapi Allah bantah itu semua dari hadisnya Rasulullah. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah indal iftar. Saat berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah indal liqa'i rabbi. Saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan dalam berpuasa itu disederhanakan. Kita ngomongin buka puasa nih mas. Air putih, gorengan, lontong, semuanya makanan dan lain-lain sebagainya. Saat azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minum air putih saja. Yang lainnya udah gak ada rasa. Udah gak ada rasa. Saya belum pernah nemuin ada orang azan langsung makan gorengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikat gorengan, sikat lontong. Gak ada, saya gak pernah nemuin. Pasti yang dikejar air. Ternyata bukan lapar yang kita hilangin, dahaga. Makanya doanya itu minta dihilangin dahaganya. Dan itu adalah sebuah kesederhanaan bagaimana cara kita merasakan kebahagiaan dalam hidup. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Nah Ramadan ini ngajarin sama kita begitu. Yuk balikin lagi yuk kebahagiaan yang sederhana. Jangan lagi kebahagiaan itu berkaitan sama materi. Jangan lagi kebahagiaan itu harus berkaitan dengan orang lain. Enggak. Sederhana aja kok. Bahagia itu sederhana. Bisa ngopi, bisa ini, bisa ngobrol sama keluarga. Bisa kumpul sama temen. Bisa ngelakuin apapun. Itu kebahagiaan yang udah sangat luar biasa. Jadi 4 poin itu Ramadan ngajarin ke saya itu seperti itu. Dan kita bersyukur Ramadan itu dijadikan sebagai bulannya umat Nabi Muhammad. Karena dilipat gandakan pahala, adanya Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ya Allah, nikmat mana lagi yang mau kita dustakan dengan Ramadan ini. Tapi tolong. Kita minta tolong banget. Ramadan ini udah sanah. Jadi berulang-ulang. Jangan sampai setiap Ramadan mulai lagi dari nol. Seharusnya setiap Ramadan naik, meningkat gitu. Nah, orang tua juga jangan suka ngajarin bohong. Anak kecil dibilang puasa setengah hari dapat pahala setengah. Pernah digituin ya? Iya. Azan zuhur buka dapat pahala setengah lumayan. Nggak ada mas. Nggak ada pahala puasa setengah tuh nggak ada. Ya adanya pahala puasa ya puasa full gitu. Kalau setengah itu ya dapatnya tarbiyah, pahala pendidikannya, pahala ngajarin anaknya itu dapat pahalanya. Tapi kalau dapat pahala puasa setengah hari ya saya rasa sih. Baik. Oke, gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Gus. Sebelum saya tutup nih Gus, jamaah ikut imun nih kayaknya mau nanya nih. Tadi tergerak hatinya untuk nanya bab-bab beristri nih Gus. Ada? Jadi kayak nanya. Iya silakan. Silakan. Terus kalau misalkan orang yang
mabuk gitu Gus. Terus sebelum sahur misalkan Gus. Terus sahur puasa itu puasanya gimana Gus? Diterima nggak Gus? Habis minum gitu Gus ya? Anak-anak muda ini. Betul Gus. Gini ya, lagi-lagi saya nggak bisa ngomong diterima atau nggak diterima ya, saya nggak bisa. Tapi kalau ngambil dari sebuah dalilnya itu kan satu teguk minuman keras, maka sholatnya 40 hari tidak diterima gitu kan ya. Kalau tapi masa Islam kejam begitu? Ya, kita kan nggak bakal begitu ya. Allah itu Rahman Rahim loh. Kalau saya cuma bilang begini, Mas, kalau kita punya masalah sama Allah itu paling gampang, Mas. Kalau kita bikin masalah sama manusia itu paling ribet. Udah bikin masalah aja sama Allah. Benar. Karena di antara salah satu sifatnya Allah itu Rahman Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, nggak ada yang lebih sayang dari Allah udah. Jadi kalau pengen punya masalah, ya bikin aja masalah sama Allah dah. Tapi ingat, Allah juga punya sifat yang lain. Kan 99 walillahil asmaul husna kan gitu. Nah, apakah puasanya orang itu sah atau tidak ketika dia habis mabuk? Ya tetap aja kalau dia ngikutin rukunnya sah. Misalkan dia habis taraweh, dia niat puasa, habis itu diajak temen nongkrong, ternyata dicampur sama Amer gitu ya. Tiba-tiba sahur dia sadar, sahur dia puasa, ya kalau hitungan sah atau tidaknya ya puasanya sah. Diterima atau enggaknya? Wallahualam. Ya kita bisa bilang, kalau kita ngomong wallahualam seakan-akan Allah itu jahat. Kita bilang, diterima. Udah diterima aja. Kenapa ya perintahnya? Husnudzon. Husnudzon, iya. Wah kita, ini hadis kutsinya jelas Mas. Ana inda dhonni abdi bi. Kalau Anda berprasangka buruk kepada Allah, itu yang terjadi. Kalau Anda berprasangka baik kepada Allah, maka itu pula yang terjadi. Ya saya ini orang Islam rahmatan lil alamin, kok masih orang mabuk gak boleh puasa. Ya kecuali mabuknya zuhur. Itu pasti Gus ya. Kalau itu udah pasti gak diterima itu. Ya orang zuhur kok, jangan kan mabuk warteg siang-siang aja. Ya gitu. Kadang walaupun tidak berniat kan bisa saja dijahilin teman begitu Gus ya, dicampur inilah dan sebagainya begitu. Ya yang niatnya aja masih bisa dimaafin kok. Betul. Gitu. Walaupun gini, kalau saya sih ngomongin sama anak muda yang suka mabok begini. Jangan suka mabok. Kasihan setan gak punya minuman. Ya, karena kan judi mainan setan. Minum alkohol minuman setan. Kalau alkoholnya diminum orang, setannya minum apa? Jangan ngambil job desk-nya setan. Gitu, di antara salah satu job desk setan ya makan itu. Baik. Ada lagi? Oke. Tidak ada lagi. Baik. Nih saya nambahin dikit nih buat boleh, anak-anak muda begini. Gus. Kebetulan ini penonton kita ini mayoritas anak-anak muda, Gus. Jangan sekali-kali nyalain setan. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, setan dikambing hitamkan. Saya bilang begini. Justru setan itu lebih taat sama Allah daripada manusia. Kenapa ya? Buktinya dia sampai sekarang masih ngegoda manusia. Setan diperintahin sama Allah buat apa? Tugasnya setan apa? Menggoda manusia. Selama setan masih ngegoda manusia, tandanya dia masih taat sama Allah. Iya. Bener ya? Justru manusianya ini. Berarti manusia yang menggoda manusia lain, setan ngambil job desk setan itu. Kasihan setan nggak punya job desk. Iya. Masya Allah. Waduh, banyak ini ilmu. Sekali lagi terima kasih Gus sudah berkenan juga menerima kami dan ilmunya semoga berkah. Baik teman-teman, sekian dan jangan lupa di subscribe channel Good Imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.